Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesekian kalinya ya saya akan melanjutkan pembahasan dari tim-tim sebelumnya. Di sini saya diberi tanggung jawab untuk melakukan pembahasan di mata kuliah yang berkaitan dengan keperawatan maternitas ya. Di maternitas ini ada 30 item ya. Jadi dari soal nomor 97 sampai 126 ya. Baiklah, kita akan membahas soal yang pertama untuk keperawatan maternitas, yaitu ada sebuah kasus ya. Seorang perawat melakukan asuhan pada ibu yang melakukan antenatal care, di mana pada saat pengkajian seorang perawat tersebut melakukan pengukuran tinggi pudus uteri ya dengan hasil 30 cm ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan lepot, presentasi kepala belum masuk PAP, pintu atas panggul dan bagian janin tunggal. Yang jadi pertanyaan adalah berapa taksiran berat badan bayi atau berat badan janin ya. Jadi kita kembali ke rumus ya untuk menghitung taksiran berat janin ya. Jadi ada rumus yang kita pakai untuk menghitung taksiran berat janin ya. TFU dikurangi 11 kali 155 ya. TFU dikurangi N kali 155. N di sini adalah untuk harus kita sebagai ini ya, patokannya ya. N itu ada 11 dan bisa N itu 12, tergantung dari hasil pemeriksaan lepot itu presentasi kepalanya sudah masuk ke PAP atau belum ya. Jadi kalau pada saat kita melakukan pemeriksaan atau pengukuran lepot ternyata di soal itu didapatkan data bahwa kepala belum masuk PAP, itu kita N-nya konstantanya adalah 11 ya. Tapi kalau dari pemeriksaan lepot kok PAP-nya sudah presentasi kepala sudah masuk PAP, itu konstanta N-nya adalah 12 ya. Itu nanti sebagai kunci. Karena rumus taksiran berat badan janin itu adalah TFU dikurangi N kali 155. Ya, N-nya bisa 11, bisa 12, tergantung presentasi kepalanya sudah masuk PAP atau belum. Ya, jadi dari kasus ini ya kita hitung TFU-nya adalah 30, ya N-nya berapa? N-nya kita lihat presentasi kepalanya belum masuk PAP, sehingga konstansa 11 kita masukkan, ya kemudian dikalikan 155, sehingga kita hitung hasil akhirnya adalah 30 dikurangi 11 kali 155 sehingga diperoleh angka 2945 ya. Sehingga kuncinya D, option D. Selanjutnya ya, ada seorang perempuan usia 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mual muntah. Ibu mengatakan terlambat datang bulan ya, di mana HPHT-nya adalah tanggal 1 Desember 2019. Ya, pertanyaannya adalah kapan taksiran persalinan si ibu ini menurut teori Nigel. Ya, jadi kita menghitung menggunakan rumus lagi ya, karena di dalam ujian UKOM ini baik TO maupun UKOMNAS utama ya, untuk materi yang ada hitung-menghitungnya itu ada di keperawatan maternitas ya, sehingga menjadi PR buat para mahasiswa untuk bisa menghitung ya, biasanya untuk menghitung tanggal persalinan, HPL, tadi menghitung berat badan janin, kemudian nanti juga bisa untuk menghitung misalkan untuk penggunaan alat kontrasepsi KB ya, berapa dia harus, tanggal berapa dia harus datang untuk kontrol ulang atau untuk suntikan berikutnya, misalkan pada saat si ibu itu menggunakan alat kontrasepsi suntik yang 3 bulan, itu juga ada hitungannya ya, sehingga rumus-rumus itu harus dihafalkan kembali ya. Jadi dari pertanyaan ini kita hitung HPL si ibu ya, pada saat HPHT kita dapatkan 1 Desember 2019 ya. Jadi rumusnya adalah ya
tanggal ditambah 7, ya, bulan kurangi 3, kemudian ini kebetulan tahunnya tahun 2019, sehingga tahun kita tambahkan 1 tahun, ya. Jadi dari perhitungan ini kita dapatkan angka tanggal persalinannya adalah 1 ditambah 7, 8, ya. Kemudian ini bulannya bulan 12, ya, bulan Desember. 12 dikurangi 3, 12 dikurangi 3, 12 dikurangi 3, 9, ya. 9. 12 dikurangi 3, 9, ya, Mbak? Iya, ya. Jadi tanggal perkiraan HPL untuk kasus ini adalah tadi, ya, 7 ditambah 1, 8, 12 dikurangi 3, ya, ada 9 September, ya, kemudian tahunnya ditambah 1 sehingga tahun 2020, ya. Lanjut ke poin 3, ya, soal nomor 3, ya. Jadi ada kasus, ya, seorang ibu berusia 28 tahun, ya, G2 P1 A0, ya, kehamilan aterem, datang ke puskesmas Ponep dengan keluhan kenceng-kenceng dari pinggang ke perut bagian bawah. Hisnya 3 kali per menit, lamanya 35 menit. Setelah diperiksa, pembukaan 4 cm. Ya, kemudian teraba ada UUK, kemudian kepala sudah turun di HOT 2, ya. Pertanyaannya, fase dan kala berapakah proses jalannya persalinan pada kasus tersebut, ya. Kita kembali, ya, kata kuncinya adalah pembukaan. Ya, pembukaannya berapa senti? Pembukaannya adalah 4 cm, ya, pada saat perawat atau bidan ini melakukan pemeriksaan dalam, ya. Kalau pada pembukaan 4 cm, ini berarti ada pembukaan 4 cm, berarti ini masuk dalam kala 1. Ya, kala 1 itu juga kita bagi, ya. Ada fase laten, ada fase aktif, ya. Kemudian fase aktif ini kita ada pembagian lagi, ya, tergantung pembukaannya berapa senti, ya. Ada akselerasi, ada dilatasi maksimal, dan ada deselerasi, ya. Kita kata kuncinya di mana? Pembukaan 4 cm. Berarti kalau 4 cm itu masuk dalam fase 1 aktif, akselerasi, ya. Jadi dilihat pembukaannya, karena masing-masing pembukaan itu kan ada ukuran sentinya, ya. Jadi itu nanti akan mempengaruhi hasil pemeriksaan fase aktif, apakah akselerasi, apakah kemajuan maksimal maupun deselerasi. Kemudian nomor 4, ya. Untuk soal selanjutnya, ya, seorang ibu berusia 20 tahun, G1 P1 A0, hamil 18 minggu, datang ke puskesmas Ponep dengan keluhan perdarahan pervaginam, ya, perdarahan pervaginam, nyeri dari pinggang ke perut bagian bawah, ya. Setelah diperiksa pembukaan 8 cm, ya, kemudian pembukaan 8 cm, kemudian kakak menonjol, setengah jam kemudian lahirlah buah kehamilan seberat 400 gram, lengkap, ya. Sekarang tindakan kolaboratif atau medis yang akan segera dilakukan oleh perawat adalah, jadi kuncinya adalah tindakan kolaborasi. Apa bentuk tindakan kolaborasi atau tindakan medis, ya, yang harus segera diintervensi oleh perawat, ya. Dari beberapa opsi ini memang ada beberapa opsi yang masuk dalam intervensi mandiri maupun intervensi medis atau kolaborasi. Tapi kita harus mengingat kepada urgenitas atau prioritas tindakan. Ya, karena semuanya ini juga ada beberapa, pasang infus, antibiotik, itu juga beberapa tindakan medis atau kolaborasi. Tapi dari beberapa tindakan kolaboratif itu, yang prioritas segera diberikan pada si ibu ini apa? Ya, jadi harus kita kembali ke konsepnya bahwa di sini kita akan memberikan tindakan medis kolaborasi yang bersifat untuk bagaimana kontraksi uterus itu bisa berkontraksi secara baik, ya, sehingga karena ini kan sudah terjadi pengeluaran, ya, sudah pengeluaran sudah lahir, ya, seberat 400 gram, sehingga untuk
tindakan yang akan kita berikan adalah tindakan dengan pemberian injeksi uterus tonika ya. Jadi di sini beberapa obat kita berikan oksitosin sesuai program ya yang berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus ya. Biar terjadi proses involusi uteri ya. Kemudian selanjutnya ya, seorang wanita usia 26 tahun, para 1 sedang menyusui bayinya usia 3 bulan. Datang ke puskesmas ingin mengikuti program KB. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa tekanan darah 110/70 normal, palpasi payudara tidak ada pembesaran, ya. Pada saat palpasi abdomen nyeri, ya, ada nyeri tekan di atas sintesis pubis, tidak ada varises. Ibu mengatakan sering keputihan, ya. Pertanyaannya adalah alat kontrasepsi apa yang tepat digunakan pada si ibu ini, ya. Kita akan membaca ya, di sini si ibu menyusui. Jadi kita harus berpikir kontrasepsi apa yang aman diberikan untuk ibu menyusui, ya. Jadi tidak mengganggu proses produksi ASI, ya. Jadi di sini ya kata kuncinya adalah ibu masih menyusui. Ya dari beberapa opsi pilihan ya kita berikan bisa kita berikan alat kontrasepsi yang bersifat hormonal. Ya jadi kita pilih injeksi KB 3 bulan. Ya. Untuk selanjutnya ya soal selanjutnya ya. Seorang perempuan usia 33 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sudah 3 hari mengalami keputihan, terasa gatal dan berbau. Pada pemeriksaan inspekula vagina tampak kemerahan dan ada keputihan. Diagnosa medis dinyatakan ada infeksi jamur. Ya, agar efektif pasien diberikan apotil melalui vagina. Ya, di sini pertanyaannya, teknik pemberian obat apotil melalui vagina itu menggunakan cara pemberiannya seperti apa ya, apakah oral, topikal, intramuskular, suppositoria atau intravena ya. Jadi secara tepat ya, oral nggak mungkin ya. Di sini adalah kita memberikan obat apotil. Apotil diberikan secara suppositoria yang dimasukkan melalui lubang vagina ya. Lanjut. Kemudian berikutnya, ya, ini ada seorang wanita umur 30 tahun, G2, P1A0, dirawat di kamar bersalin dengan masa gestasi 36 minggu. Ada bloody show berupa darah, nyeri perut semakin sering dan bertambah lama. Vulva mulai terbuka, anus menonjol dan pembukaan lengkap. Ya, ibu mulai gelisah dan berteriak kesakitan. Ya, apa tindakan yang tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut di atas ya? Jadi kalau kita lihat opsi jawabannya, pada intinya adalah kita akan melakukan PT ya atau pemeriksaan dalam untuk mengetahui ya di mana dalam kondisi ini ya. Ini jawabannya ini sebenarnya ada dua ya, sama-sama itu sebenarnya melakukan kegiatan PT atau pemeriksaan dalam. Ya, jadi ini opsinya ada dua, ini sebenarnya ini bisa masuk bonus ya Mbak ya. Ya. Kemudian soal berikutnya ya, ada seorang wanita berumur 25 tahun, G1 P0 A0 dengan masa gestasi 40 minggu, ada keluar cairan yang berwarna putih keruh berbau amis, ya. Nyeri perut tembus ke belakang. Hasil pemeriksaan dalam ada pembukaan serviks 3 cm. Selaput ketuban negatif, DJJ 136 kali per menit, kuat teratur. Prioritas diagnosa keperawatan pada kasus tersebut di atas apa ya? Jadi kita kata kuncinya ada nyeri ya. Jadi nyeri yang dialami oleh pasien di mana nyeri terjadi di daerah abdomen tembus ke belakang ya. Prioritas diagnosanya apa? Ya jelas adalah adanya nyeri berhubungan dengan adanya kontraksi uterus. Jadi kata kuncinya ada di nyeri ya. Kemudian soal selanjutnya ya. Seorang perempuan usia 25
8 tahun, G1, P0, A0 dengan masa gestasi 40 minggu. Masuk kamar bersalin dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang. Ada Brudisau berupa lendir campur darah, hasil PT pembukaan serviks 3 cm. Apa tindakan mandiri perawat yang paling utama pada kasus di atas? Ya, jadi di sini pasien mengeluh nyeri, ya, pembukaannya masih 3, ya, kala 1, ya. Sekarang tindakan mandiri perawat apa yang bisa kita berikan intervensi untuk mengatasi kasus di atas? Ya, jadi kata kuncinya apa? Ada nyeri, ya. Jadi ini ada masalah nyeri. Berarti ada beberapa intervensi yang tepat, ya, untuk kita berikan pada pasien ini, ya. Jadi kita berikan adalah teknik relaksasi, ya, teknik relaksasi dalam rangka untuk membantu mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien, ya. Selanjutnya, seorang perempuan usia 25 tahun masuk ke rumah sakit ruang bersalin dengan riwayat maternal G1 P0 A0 dengan keluhan nyeri mules sejak dini hari sebelum masuk rumah sakit. Ya, TFU 30 cm. Kemudian pada saat kita palpasi teraba punggung di kanan janin, ya, presentasi kepala bagian terbawah janin sudah masuk 1/5, ya, kemudian DJJ 144, taksiran berat janin 3.100 gram, pemeriksaan dalam forsio kaku, pembukaan 8 cm, ketuban utuh, kepala di HOT 3, ubun-ubun kecil kanan belakang. Tidak ada hambatan jalan lahir, ya. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan mandiri perawat yang utama, ya, untuk mengatasi rasa tidak nyaman, ya. Jadi untuk mengatasi nyeri pada kasus di atas apa, ya, dari beberapa intervensi yang ada kita berikan intervensi yang melakukan apa di sini ada masas, ya. Jadi kita bisa memberikan pijat, misalkan pijat oxytocin, ya, pada pasien ini. Kemudian soal selanjutnya, ya. Seorang ibu berusia 25 tahun, kehamilan yang pertama, tidak pernah abortus dan belum pernah memiliki anak. Usia kehamilan 40 minggu, TFU-nya 33 cm dalam proses persalinan. Hasil PT, ya, pembukaan 6 cm, kantong ketuban utuh, kepala turun di HOT 3, ya. Jadi perjalanan persalinannya pada fase mana, ya, pada kasus ini, ya. Kita lihat kata kuncinya berapa, apa? Adalah pembukaan 6 cm, ya. Jadi kalau ada kasus-kasus fase kala, ya, itu kita kata kuncinya adalah pembukaan berapa senti, ya. Di sini di kasus disebutkan pembukaan 6 cm. Pembukaan 6 cm itu masuk dalam kala 1. Tinggal nanti fasenya fase aktif yang akselerasi, apa kemajuan maksimal atau deklarasi tergantung panjang atau lebar pembukaan tersebut. Ya, kebetulan di kasus ini pembukaannya adalah 6 cm, berarti ini masuk dalam fase kala 1, fase aktif kemajuan maksimal. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, seorang ibu berusia 21 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 39 minggu dalam proses persalinan kala 1 fase aktif. Ya, TFU 32, HIS-nya 3 kali per menit, lamanya 40 detik, hasil VT-nya pembukaan 4 cm. Ya, kantong ketuban positif, kepala turun pada HOT 3, pengeluaran per vagina melendir bercampur darah. Ya, pertanyaannya, apakah tindakan yang harus saudara lakukan untuk monitoring dan mendeteksi kelainan pada ibu janin dalam proses persalinan tersebut, ya? Jadi kita sudah ada protap, ya, bahwa untuk memonitor, ya, kondisi ibu maupun janin di dalam proses persalinan itu sudah ada protapnya, kita gunakan partograf. Partograf ini merupakan suatu alat yang akan kita pakai untuk memantau persalinan, ya, persalinan normal. Kalau misalkan kita evaluasi ternyata ada
kondisi patologis, ada kelainan-kelainan baik pada ibu maupun janinnya, nanti bisa kita lakukan tindakan untuk melakukan rujukan. Ya. Kemudian soal selanjutnya, ya, seorang ibu usia 23 tahun, G2 P1 A0, hampir 38 minggu dalam proses pemeriksaan persalinan. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan bahwa pasien sudah mengalami pembukaan 10 cm. Kantong ketuban sudah pecah, warna jernih, kepala sudah turun di HOT 4. Ibu ingin mengejan, ya. Pertanyaannya, ini bicara tentang fase kala lagi, ya. Sampai manakah perjalanan persalinannya? Apakah kala 1, apakah kala 2, 3, atau 4, ya. Kita lihat kata kuncinya apa? Kata kuncinya pembukaan sudah lengkap, sudah 10 cm, ya. Kalau sudah 10 cm berarti itu sudah masuk dalam pembukaan sudah lengkap, ya, masuk di dalam kala 2. Soal berikutnya, ya. Seorang ibu usia 23 tahun, G2 P1 A0, hamil 38 minggu dalam proses pemeriksaan persalinan. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan data bahwa pembukaan sudah 10 cm, kantong ketuban sudah pecah, kepala turun di HOT 4, pengeluaran pervaginan, air ketuban warna jernih. Jadi ketuban keluar warnanya jernih. Yang jadi pertanyaan adalah di dalam partograf, kode apa yang harus saudara tulis untuk menggambarkan kondisi kantong ketuban pasien. Ya. Jadi kita ingat bahwa di partograf itu nanti ada kode-kode yang akan kita tulis untuk menggambarkan bagaimana kondisi air ketuban pasien. Ya. Di dalam penulisan ini nanti bisa kita tulis U. Tulis IU itu kalau ternyata kondisi pasien air ketuban ketubannya masih utuh, ya. Jadi kantong ketubannya masih utuh, ya. Kemudian ada kode J. Kode J itu yang menggambarkan bahwa ketuban sudah pecah dan warnanya jernih, ya. Kemudian ada kode M. Kalau T itu tidak ada, ya, dia hanya sebagai pengecoh saja sehingga kita abaikan. Kemudian ada juga kode M. Kode M ini yang menjelaskan bahwa kantong ketuban sudah pecah, tapi bercampur dengan mekonium, ya. Kemudian kode D itu kalau kita dapatkan kantong ketuban sudah pecah, tapi bercampur dengan darah, ya. Sehingga apa keyword yang ada di soal ini, ya. Jadi ketuban sudah pecah, warnanya jernih, berarti kita tulis dengan menggunakan kode J, ya. Oke, ya. Soal selanjutnya, ya. Seorang ibu usia 24 tahun, G2 P1 A0, hamil 38 minggu. Dalam proses persalinan kala 1 fase aktif. Tinggi pundis uteri 33 cm, kepala sudah masuk panggul. Ini kepala sudah masuk panggul. His datang 3 kali per 10 menit. Durasinya 25 detik. Hasil observasi detak jantung janin 135 per menit teratur. Ya. Pertanyaannya, berapa taksiran berat badan janin? Ya, TBC-nya berapa? Tadi di pertanyaan nomor awal, ya itu juga hampir sama. Cuma yang membedakan di sini kepala sudah masuk panggul. Ya, kalau di atas tadi kepala belum masuk panggul, sehingga itu akan mempengaruhi nilai N-nya, konstantanya. Kalau ini sudah masuk panggul, konstantanya tadi disebutkan N-nya adalah 12. Sehingga rumusnya kita terapkan lagi, TFU dikurangi N kali 155. TFU-nya berapa? 33. Ya, sudah masuk panggul, ya, berarti N-nya 12, ya. Jadi 33 dikurangi 12 kali 155, sehingga kita peroleh angka adalah TBC pada bayi janin ini adalah 3255 gram, ya, berdasarkan rumus penghitungan tadi, ya. Jadi rumusnya itu, ya, dihafalkan lagi, ya.
Oke, selanjutnya ya, seorang bayi laki-laki baru dilahirkan 1 jam yang lalu. Nilai agar ya pada menit pertama adalah 7, menit kelima adalah 9, menit ke-10 10 ya. BB-nya 3.100 gram, panjang badannya 51, lingkar kepalanya 32, lingkar dada 34. Ya, apa tindakan yang harus saudara lakukan sebagai upaya untuk mencegah perdarahan otak pada bayi baru lahir? Ya, jadi pada bayi baru lahir itu memang resiko tinggi untuk mengalami proses perdarahan. Ya, sehingga tindakan yang bisa kita lakukan untuk pencegahannya adalah pemberian suntikan. Ya, suntikannya adalah suntikan vitamin K. Ya, jadi itu sudah menjadi protap ya. Bayi baru lahir ada program pemberian suntikan vitamin K. Ya. Kemudian soal berikutnya ya, seorang ibu Nyonya B 26 tahun para 2 datang ke tempat saudara ingin mengikuti program KB dengan kontrasepsi hormonal, ya, si ibu masih menyusui. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan data tekanan darah 110/70, ya, masih normal, palpasi payudara tidak ada tumor, tidak ada benjolan, kemudian tidak dijumpai adanya varises, ya. Kata kuncinya apa? Ibu masih menyusui, ya, tapi ingin menggunakan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi apa yang tepat yang bisa kita berikan pada si ibu ini? Ya, kita gunakan KB suntik ya, hormonal yang 3 bulanan. Ya, ini aman untuk si ibu. Ya. Kemudian soal berikutnya, ya, seorang perempuan Nyonya N, umur 21 tahun, baru melahirkan putra keduanya 35 hari yang lalu. Datang ke tempat saudara ingin mengikuti program KB dengan kontrasepsi suntik ya, menggunakan kontrasepsi hormonal ya yang 3 bulanan ya. Kemudian pasien disuntik pada hari Senin tanggal 8 April 2019 ya. Kita sebagai tenaga kesehatan nanti akan menyampaikan kapan si ibu untuk datang lagi untuk diberikan suntikan KB ini ya, kapan waktu yang tepat ya. Jadi ini juga ada rumusnya ya. Kita asumsikan bahwa si ibu ini siklus menstruasinya normal ya, 28 hari, sehingga rumusnya 3 kali 28 hari itu sama dengan 84 ya, 84. Jadi nanti 3 kali 28 hari itu diperoleh angka 84 hari. Ya, 84 hari itu kalau kita hitung di kalender itu pada tanggal 30 Juni. Sehingga si ibu itu disarankan datang pada hari ke-85. Ya, hari ke-85 itu ada di tanggal 1 Juli 2019. Ya. Jadi kita asumsikan siklus haidnya normal. Kemudian pertanyaan berikutnya, kasus ya. Seorang perempuan berusia 19 tahun, P1A0 ya, melahirkan putri pertamanya. Dia mengalami perdarahan, volume darah yang keluar sebanyak 500 cc. Ya. Pada 5 menit setelah plasenta lahir lengkap, ibu merasa lemas, tekanan darah 90/60, ya, nadi 88 kali per menit, kontraksi uterus sangat lemah, turgor kulit kurang, HB 9 gram per sen. Ya. Masalah keperawatan pada klien di atas adalah kita lihat, ya. Jadi kita lihat adalah pasiennya mengalami perdarahan, ya, volume darah yang hilang sudah 500 cc, ya. Apa masalah keperawatan yang tepat? Ya, perdarahan postpartum dini, perdarahan postpartum late, gangguan keseimbangan cairan kurang, gangguan keseimbangan lebih, atau gangguan nutrisi. Kalau kita lihat kata kuncinya adalah perdarahan, ya, sudah volume yang hilang sudah 500 cc, sehingga pasien mengalami, ya, ini sudah aktual ya, sehingga gangguan keseimbangan cairan kurang, cairannya adalah cairan darah, ya. Ya, ini masalah keperawatan yang berkaitan dengan masalah penegakan diagnosa keperawatan. Ya. Kemudian soal selanjutnya, ya,
Seorang perempuan usia 19 tahun, P1A0, melahirkan putri pertamanya mengalami perdarahan 500 cc pada 5 menit setelah plasenta lahir lengkap. Ibu merasa lemas, tensi 90/60, nadi 88 kali per menit, kontraksi uterus sangat lemah, turgor kulit kurang, HB 9 gram persen. Apa tindakan yang harus segera saudara lakukan untuk mengatasi masalah di atas, ya? Jadi tindakan yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan masase rahim, ya, kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi untuk merangsang kontraksi uterus, ya. Jadi kita pilih jawaban poin C. Ya. Kemudian soal berikutnya, ya, seorang wanita usia 16 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat haid. Hasil pengkajian didapatkan nyeri terasa di daerah simfisis pubis. Ya, nyeri dirasakan seperti tertusuk benda tajam sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Apa intervensi utama yang bisa kita berikan pada kasus tersebut di atas? Ya, jadi ini salah satu tindakan mandiri perawat yang bisa kita lakukan untuk mengatasi nyeri. Jadi keywordnya ada nyeri. Ya, jadi yang paling tepat adalah pemberian kompres hangat. Ya. Kemudian soal berikutnya, ya, seorang wanita usia 25 tahun melahirkan 2 hari yang lalu mengeluh payudaranya bengkak, warna kulitnya merah mengkilap, ya, daerah payudaranya, kemudian juga ada nyeri tekan, demam sudah 2 hari. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, pernapasannya 22 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, suhunya 38 derajat. Payudara tampak merah dan keras, uterus sudah tidak teraba, pengeluaran pervaginan lochia serosa, ya. Apa terapi farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dan demam pada kasus di atas, ya. Jadi ini pasien ada nyeri, ada demam, ya. Jadi kita bicara ke golongan obat, ya. Golongan obat ini domain kognitif, ya. Jadi harus kita pahami juga di dalam mata kuliah farmakologi ini beberapa ada nama-nama golongan obat. Jadi golongan obat yang berfungsi untuk anti nyeri dan untuk mengurangi demam adalah kita terapi antipiretik, ya. Kalau antibiotik ini sudah untuk anti infeksi, analgetik itu hanya untuk nyeri saja. Kalau antiemetik itu untuk mengatasi mual muntah, kemudian kalau antiinflamasi untuk mengurangi peradangan, ya, untuk mengatasi masalah peradangan. Kemudian soal berikutnya, ya. Seorang ibu umur 27 tahun baru saja melahirkan anak pertama 4 minggu yang lalu. Rencana ingin memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Datang ke puskesmas menyampaikan ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI dan tidak menggunakan obat maupun alat, ya. Nyonya R tidak tahu tentang bagaimana cara menyimpan ASI yang benar agar ASI yang disimpan tidak rusak. Pertanyaannya, ya, ini juga domain kognitif, ya. Hormon apakah yang mempengaruhi produksi ASI, ya. Jadi di dalam ASI itu kan ada hormon yang mempengaruhi produksi ASI maupun merangsang pengeluaran ASI, ya. Jadi jangan terkecoh, di sini ada prolaktin, ya, adalah hormon yang mempengaruhi produksi ASI, ya. Kemudian soal selanjutnya, seorang perempuan hamil anak pertama umur kehamilan 8 bulan datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri kepala, pandangan kabur, sakit ulu hati. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 160/110, suhunya 37, nadinya 90 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Ada udim pada wajah, tangan, dan kaki. Jadi kalau kita lihat itu sudah ada muncul beberapa trias, ya, yang mengarah ke adanya preeklamsi, ya. Ada udim, kemudian ada nyeri kepala, kemudian tekanan darah yang hasilnya 160/110. Sekarang trias yang mendukung untuk
manifestasi preeklamsi itu diukur dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi jenis pemeriksaan laboratorium apa yang bisa kita perlukan untuk membantu menegakkan diagnosis tadi adalah preeklamsi tadi ya. Ini adalah protein urin ya. Kemudian soal berikutnya ya, seorang perempuan hamil umur 25 tahun datang ke poli kandungan untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan. Ya, setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data, ini kehamilan yang ketiga, ya. Kehamilan yang ketiga, anak yang pertama keguguran, kemudian anak yang kedua lahir secara normal, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menulis status obstetri ya pada kasus di atas ya. Jadi ini hamil ketiga, pernah keguguran, kemudian anak yang kedua lahir secara normal. Ya, jadi penulisan obstetrinya adalah G-nya 3, P-nya 2, A-nya 1. Kemudian selanjutnya, soal selanjutnya adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan mual muntah yang sering frekuensinya hampir 6 kali dalam sehari. Pasien tidak mau makan, ada nyeri epigastrium, ada pusing dan cepat letih. Dari pemeriksaan fisik didapatkan turgor kulit kurang, mata cekung, napas berbau aseton. Ya. Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya aseton ya positif di air kencingnya. Ya. Apa masalah keperawatan yang utama pada kasus di atas? Di sini sudah mengarah ke adanya dehidrasi ya, tanda-tanda dehidrasi. Turgornya jelek, matanya cekung ya, sehingga masalah keperawatan yang utama yang bisa kita tegakkan pada kasus di sini adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit ya. Jadi terjadi kekurangan volume cairan ya. Ini sudah ada muncul tanda-tanda dehidrasi. Ya. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 27 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 10 minggu, datang ke puskesmas, mengeluh mual muntah setiap kali makan. Hasil pemeriksaan, keadaan umum ibu baik, tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Apa edukasi yang bisa kita berikan pada kasus di atas? Ya, adalah dia kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ada mual muntah setiap kali makan, ya. Setiap kali makan dia muntah, sehingga apa yang bisa kita edukasi biar kebutuhan nutrisi pasien itu terpenuhi, ya. Apalagi ini terjadi pada proses kehamilan. Jadi edukasi yang bisa kita sarankan adalah makan sedikit-sedikit tapi frekuensinya sering, ya. Itu sebagai solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang mengalami mual muntah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya, seorang perempuan usia 24 tahun, G4, A1, P2, hamil 26 minggu dirawat di rumah sakit. Lain mengeluh nyeri pada saat berjalan, terutama saat naik dan turun tangga. Saat ini pasien mengalami flek kehitaman, kehamilan sebelumnya juga seperti ini, ya, tanda-tanda vital dalam batas normal. Hasil USG plasenta menutupi jalan lahir. Apa tindakan keperawatan yang tepat untuk mencegah perdarahan lanjutan pada kasus di atas? Ya, jadi ini tindakan mandiri perawat yang sebenarnya ini juga prioritas ya untuk mengatasi biar tidak terjadi perdarahan lebih lanjut ya. Jadi kita anjurkan pasien untuk bed rest total ya, istirahat ya biar perdarahan tidak bertambah banyak. Kemudian nomor berikutnya, ya, seorang perempuan usia 23 tahun melahirkan anak pertama, berat badan bayinya 2.800 gram pada 2 hari yang lalu di Pusat Kesehatan Masyarakat. Dia mengeluh lelah, sering mengantuk, dan pasien masih bersifat pasif. Ya, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, lokea berwarna merah. Ya.
Kalau kita bicara tentang adaptasi, ya adaptasi psikososial yang dialami pada kasus di atas adalah, ini kuncinya adalah pasien masih bersifat pasif, pasien masih lelah, pasien masih sering ngantuk akibat tadi kecapean ya, kecapean pada saat dampak dari si ibu itu mengalami proses persalinan ya. Kemudian ini juga terjadi kasus ini pada 2 hari ya, hari kedua ya, dimana kalau kita bicara tentang adaptasi psikososial, ini ada tucking in, ada tucking hold, ada letting go. Ya, jadi kata kuncinya pasif, lelah, ngantuk. Oh, ini hari kedua, berarti terjadi di fase tucking in. Ya, jadi ada kunci-kuncinya di masing-masing adaptasi psikososial ini. Ya. Yang terakhir, ya untuk kasus maternitas, bahwa ada seorang perempuan usia 29 tahun melahirkan anak kedua 2 hari yang lalu dan dirawat di ruang nifas. Saat pengkajian didapatkan data pasien mengeluh malas makan. Ya, dari kemarin dia sudah tidak bisa buang air besar. Ya, bagaimana edukasi kesehatan yang perlu diberikan pada ibu tadi berkaitan dengan keluhan BAB-nya. Ya, jadi biar si ibu itu bisa melakukan atau bisa buang air besar secara teratur, secara rutin. Edukasi apa yang bisa kita berikan, yaitu adalah si ibu disarankan untuk banyak makan makanan yang berserat ya. Jadi banyak makan sayur, banyak makan buah ya untuk memperlancar proses buang air besar ya. Demikianlah pembahasan untuk mata kuliah keperawatan maternitas dari kami. Semoga apa yang sudah kita sampaikan itu menjadi pencerahan ya bagi mahasiswa semua ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat sehingga bisa menjadi menjadi bekal ya untuk mahasiswa untuk bisa mengikuti Komnas utama pada bulan depan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya sesuai yang kita harapkan ya. Dari saya cukup, saya selamat berjuang, selamat belajar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.